kepala BGN sekarang ini termasuk jadi beban istana gitu. Beliau belum bicara baru tampil sih orang-orang sudah sentimennya sudah negatif gitu. Soal pengelolaan anggaran dan sebagainya itu kan viral sekali dan menurut saya soal pembelian motor tadi, kaos kaki dan sebagainya, coba dikumpul anggaran itu sudah bisa berapa porsi lagi gitu. Menteri dan pejabat yang sering saya katakan sebagai beban istana itu atau beban presiden itu harus disingkirkan. Sudah komentar lagi nih dari Okizoners. Ya. Mungkin menteri-menteri atau pejabat perlu retret lagi khusus bahas soal komunikasi. Undang Helmi atau Tanto Yahya atau bisa juga Coki Sitohang. Perlu nggak sih? Tapi masalahnya udah sekelas pejabat tuh belajar dari nol lagi. Sepertinya di retret itu ada materi komunikasi. Iya kan? Pasti ada materi komunikasi dan retorika mungkin. Iya. Tapi bisa belajar sendiri nggak sih harusnya? Bisa. Atau minimal orang-orang harus yang didatengin ahli maksudnya kan banyak di sini di pejabat-pejabat kita yang mungkin secara pemikiran bagus tapi cara komunikasinya kurang. Mungkin bisa pakai jubir gitu kan. Bisa nggak pakai jubir pejabat misalkan kayak Pak Bahlil gitu kan daripada dilatuk mending jubir aja ngomong ya. Tapi kalau jubir mulu juga kadang-kadang kita perlu menterinya langsung nih gitu. Iya. Maksudnya jubir mulu yang ngomong. Ya nggak sih? Tetapi kalau jubir terus yang ngomong ya memang itu trust itu soal trust. Ini pejabat kita yang mana sih? Iya. Menteri kita yang kok mana yang ngomong sih? jubir mulu, ntar dikiranya menterinya nggak kerja. Ya, apalagi karakter politisi dan pejabat kita di Indonesia ini kan pengen viral semua. Apalagi justru kalau ada kejadian-kejadian gini pada berebut tampil ya. Iya. Oh iya, itu masalahnya. Itu masalahnya. Bagian dari penilaian mungkin harus sering-sering ya itu berkomunikasi. Bukan fokus benerin apa yang di belakang ya kelihatan, tampil aja dulu gitu kan. Ngonten dulu. Aduh. Ya kita harap sih anak konten kita harap sih memang pejabat dan pemangku kebijakan itu harus hadir ya. Nah, tetapi kita berharap juga karena ini kan masalah niat dan motif saja gitu. Ya kita berharap ketika turun di rakyat, ketika mendatangi ada masalah dan sebagainya, ya motif utamanya adalah memang menyelesaikan masalah. Tanggung jawab dia sebagai pejabat, hadir, gitu ya kan? Bukan malah bikin konten gitu. Hadirnya bikin konten, upload udah hadir. Gitu. Nah, Menteri P3A ini kan tujuannya adalah bagaimana menunjukkan peran dia sebagai Menteri P3A tujuannya gitu. Tadinya itu maksudnya. Menunjukkan empati. Nah, makanya bicaranya soal perempuan. Iya, sebenarnya tujuannya tuh mau menyuarakan keberpihakan kepada perempuan. Cuma ternyata laki-laki baper juga nih. Enggak momentumnya. Enggak terima. Masalahnya laki-laki itu sudah banyak beban hidup gitu. Dia belum tahu. Lalu tiba-tiba dihajar begitu. Buset dah. Laki-laki tidak bercerita. Tahu-tahu ditumbalin. Disalahkan terus ya di kantor disalahkan. Tuh kan lagi. Belum lagi pulang kalapit tuh. 2 lawan 1. Oh ya, tadi 2. Oke. Kalau lagi pulang, kalau lagi kerja, Pak, nanti kalau pulang beli galon ya. Iya. Pak pasangin gas, yang lainnya pada mundur. Kita ditumbalin kan gitu. Pasangin gas dia pergi dulu keluar, kenapa takut meledak. Pas lihat HP ada komentar menteri seperti itu ya sakit. Curhat banget nih kayaknya. Nggak curhat, saya mewakili netizen. Oh, netizen laki-laki. Tapi dari sederet blunder-blunder komunikasi yang terjadi nih, perlu ada reshuffle berikutnya nggak di bidang komunikasi? Oh, ngeri banget. Di bawahnya lah. Menurut abang ya. Ya tadi kan ada isu akan ada reshuffle lagi fokus pada kementerian-kementerian itu kan termasuk kementerian. Iya, maksudnya perlu ada lagi. Jadi gini Bang, gini. Bukan hanya masalah komunikasi. Menurut saya para menteri dan pejabat yang sering saya katakan sebagai beban istana itu atau beban presiden itu harus disingkirkan. Itu bahasa agak kasar ya. harus di reshuffle lah. Ada beban-beban di ada beban. Apa beban itu? Ya seperti itu. Yang tadi misalnya kalau berkomunikasi salah-salah. Kebijakannya justru mendatangkan badai kritik kayak BGN misalnya. Menurut saya di beberapa kali saya podcast atau wawancara sering saya katakan kepala BGN sekarang ini termasuk jadi beban istana gitu. Ya kita lihat saja persepsi masyarakat atau netizen misalnya. Beliau belum bicara baru tampil sih
orang-orang sudah sentimennya sudah negatif gitu. Beli Artinya motor apa? 1 Ya, belum lagi unit, soal kebijakan, 42 juta. soal pengelolaan anggaran dan sebagainya itu kan viral sekali. Dan menurut saya apa ya? Itulah beban-beban itu yang saya maksud. beli motor 42 juta per Banyak unit, pengajuan. beli kaos kaki miliaran, sampai semir sepatu. Nah, ini Ya kan Allah. Sementara menunya. Ya kalau kita lihat dari apa logika kebijakannya ya di tahun kemarin kan memang banyak anggaran nggak terserap gitu kan. Nah sekarang salah satunya mungkin itu bagaimana anggaran ini di situ kan ngumpul anggarannya. Iya, Anggarannya kan ngumpul. Bukan gimana lagi. caranya tersalurkan dulu deh. Iya gimana caranya terserap. Udah akhirnya mungkin itulah yang saya maksud, ada masalah di pejabatnya. Dari kepala sampai wakil-wakil kepala, masa nggak ada yang kreatif untuk Iya. membuat program yang benar-benar ada kaitannya dengan pergizian gitu. Ini Daripada kan masalah. daripada misalkan ya, daripada beli motor 1 unit 42 juta, kenapa nggak beli cooler yang besar kapasitasnya? Jadi satu Iya, kelurahan bisa nyimpen bahan-bahan makanan di situ Ya, itu kata kita. dengan skala besar, misal ya. kata kita. Iya, kenapa nggak mikir gimana? Atau menunya nyalur deh, anggarannya ke menunya situ? dibikin Soal lebih. teknis itu nggak perlu kita ajari mereka. kita berbicara Kita saja. berpendapat. Ya, kita berbicara saja soal harusnya apa kebijakan itu lebih menyentuh lagi. Misalnya soal ini, soal pembelian motor tadi, kaos kaki dan sebagainya. Coba dikumpul anggaran itu sudah bisa berapa porsi lagi gitu. Oh iya. Berapa ratus ribu porsi lagi. Iya, jadi mungkin Ya, buat itu gurunya lebih gitu ya. kemana-mana, ha. Bisa buat ke gurunya. Daripada ada yang ikan mentah gitu kan. Ikan mentah terus kelengkeng cuma 2 biji. Digoreng lagi di rumah. Itu masalah minyak lama mungkin ya. Masalah lama mungkin. Masih sering Tetapi itu viral tadi, soalnya. tetapi itu tadi Oke. yang perlu kita catat bahwa MBG juga ini masih menyumbang persepsi positif Iya. terhadap Ya, pemerintah, kalau terutama kepada program presiden. besarnya memang Iya. ini. Tapi ada yang unik, ada semacam voting di media sosial atau penelitian kecil-kecilan soal memang programnya masih diterima oleh masyarakat. Iya. Masih disukai, tetapi ada sekitar 82% publik itu meminta kepala BGN diganti. Oh, berarti distrustnya paradoks itu di situ. bukan di MBG-nya Iya, tapi di sosok distrustnya itu di penyelenggaranya. penyelenggaranya. Kayaknya agak aneh nih penggunaan anggarannya. Ganti deh gitu mungkin itu ya mungkin ya Pak netizen bilang. Iya, itu kan viral banget. Oke. Masyarakat di bawah lagi susah-susahnya. Susah ya kan, banget kita emosi. lagi ditampilkanlah anggaran-anggaran Iya. fantastis dengan peruntukan yang tidak sesuai menurut dengan masyarakat kurang urgent gitu. Kaos Iya, kurang kaki urgent. loh, miliaran ya Allah. ada masalah guru, ada masalah Betul, guru masih bermasalah, infrastruktur, pendidikan ada masih masalah mahal. Iya, beli semir miliaran, semir sepatu di saat yang sama ada guru honorer yang gajinya masih 300.000. Kurang berempati. Nah, itulah maksud saya. Gimana Nah, contoh Iya. anggota-anggota kabinet yang menjadi beban istana. Itulah Harusnya kan presiden ini lari cepat. ya Jadi kan? berat, keberatan. Gerbong keretanya Mungkin perlu kabinet itu kan harus cepat. Lagi Tetapi cepat, ada beban ada nih di beban belakang. nih, gitu. Berarti kalau istilahnya namanya beban tuh harus disingkirkan dong, kan beban. Iya. Gak sempet baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech di okezone.com.